Udah banyak. Sebanyak 2,9 ton daging celeng atau babi hutan dimusnahkan oleh petugas Badan Karantina Indonesia. Disaksikan oleh sejumlah petugas kepolisian di instalasi Kadam Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten pada Satuan Pelayanan Merak. Ratusan potongan daging celeng tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator di tungku perapian yang berlokasi jauh dari pemukiman warga. Pemusnahan dilakukan karena daging tersebut tidak memiliki dokumen kesehatan atau sertifikat sanitasi dari Balai Karantina setempat. Tak hanya itu, hasil uji laboratorium juga menunjukkan bahwa daging celeng tersebut mengandung cemaran mikroba dalam kadar tinggi, sehingga tidak layak dikonsumsi dan berbahaya bagi kesehatan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaur Panggabean, menyatakan bahwa pemusnahan daging babi hutan ilegal ini dilakukan karena melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan antar area wajib disertai dengan sertifikat kesehatan, dilakukan melalui tempat yang telah ditetapkan, serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina. Babi hutan yang diseberangkan dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa ini, itu tidak dilengkapi dengan dokumen. Tidak dilengkapi dari dokumen artinya ini kita ragukan kesehatannya. Nah, untuk itu kita tahan, kita periksa, dan memang benar semua tidak lengkap. Nah, untuk itu setelah kita tahan pelakunya, kita tanya dan tidak bisa membuktikan apa-apa, akhirnya kita lakukan tindakan karantina, penegakan hukum. Nah, hari ini kita melakukan pemusnahan hewan ini. Nah, ini teman-teman jangan melihat dari nilai ekonominya, tapi ketika ini mengandung penyakit, dia akan bisa menyebar ke daerah ini. Tuh. Kedua, kalau kita lihat juga dari tampilan fisiknya, ini daging ini secara organoleptik sudah tidak sehat lagi, tidak layak konsumsi. Nah, ini yang perlu disampaikan juga. Nah, saya juga ditemani dari TNI, Polri, dan semua elemen ada di sini, itu menunjukkan kita satu tim bersatu untuk menjaga ini. Jadi dilalu lintaskan komoditi itu boleh sepanjang dokumennya lengkap. Kalau tidak lengkap, itu kita curigain berarti ada sesuatu di situ. Nah, ini yang kita lakukan hari ini. Teman-teman media, terima kasih bisa hadir di sini menyaksikan langsung. Kami karantina tetap akan menjaga lalu lintas ini. Tadi juga dilaporkan selama 2025 ini sudah ada 30-an yang kita tangkap, termasuk ini. Jadi kita akan tetap bekerja, dan teman-teman media juga silakan menyampaikan apa-apa yang sudah kita lakukan untuk melakukan edukasi juga, supaya si pelaku usahanya itu jangan mengulangi lagi. Ya, jangan mengulangi lagi, ini nggak baik. Mungkin dia untungnya banyak, tapi penyakit yang akan dibawa bagaimana nih? Aspek dari halalnya makan ini bagaimana ini? Ini kan banyak hal yang harus dipertimbangkan dari aspek sosialnya. Jadi perlu juga teman-teman media juga sampaikan pesan-pesan itu ya. Samping dari angka 2,92 ton tadi itu ya. Oke, seperti demikian ya teman-teman ya. Pak, kalau dampaknya sendiri bagi kesehatan apa sih Pak kalau sampai ini terdistribusi gitu? Nah, gini, pertama ini terhadap ternak yang ada di sini, lingkungan dulu ya. Jangan kepada manusia dulu gitu. Ketika dia menyebarkan penyakit, ini akan bisa terdampak semuanya. Itu ya, itu pertama dulu. Yang kedua, ya kalau kita makan dagingnya seperti ini baunya, ya udah pasti kita akan sakit juga kan gitu ya. Jadi dari aspek macam hal yang bisa kita lihat, tapi yang jelas sepanjang ini tidak lengkap dokumennya, artinya barang ini tidak layak dikonsumsi dan ini tidak baik untuk kondisi di peternakan kita lainnya ya. Itu aja ya. Pak, tadi sempat kenakan. Oh iya, jadi gini, tetap karena tadi ini kan melanggar undang-undang. Undang-undang itu kan ada pidananya. Ya, ini akan tetap kita lakukan juga supaya ada efek jerahnya lah. Ya, kita ingin seperti itu. Supaya jangan diulangi lagi. Sementara itu, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan akan terus gencar melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman produk hewan maupun tumbuhan sebagai bagian dari operasi patuh karantina yang melintasi jalur antar pulau, baik dari Sumatera ke Jawa maupun sebaliknya.